tiba-tiba memori penuh gimana? Oke, selamat datang Nara. Selamat datang Kak Jess. Oke, gimana tadi kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi ke sini ada kewalahan nggak selama perjalanan? Kesini Iya, dari kos. ada kan tadi kehujanan. Dengar-dengar itu ya, tadi ada pohon yang tumbang ya di itu. Berarti lewatnya dari depan apa dari itu? Jadi tadi itu lewatnya dari depan di bagian FIP itu. Oh iya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke konseling kita ya, kita kan mau konseling ya hari ini. Nah, kita di sini ada beberapa hal yang harus kita ingat. Kalau konseling ini tuh sifatnya rahasia, jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya nanti selama konseling ini tuh nggak apa-apa, sharing aja, berbagi aja ceritanya, nggak usah ada yang ditutup-tutupin, karena tenang aja, di sini terjamin kerahasiaannya. Jadi di luar dari kita nggak akan ada yang tahu tentang apa yang diceritakan sama Nara, itu nggak akan ada yang tahu di luar. Jadi kerahasiaannya itu terjamin. Terus juga di sini nggak perlu khawatir kalau misalnya mau kasih tahu apa atau mau sharing apa, bebas aja, karena di sini kita akan berdiskusi mencari solusi dari apa yang menjadi permasalahan Nara itu sendiri. Oke. Nah, kira-kira dari konseling ini kita tuh butuh waktu sekitar 1 jam atau 45 menit lah. Nanti kita mengalir aja lah ya gitu ya. Kalau misalnya pun lebih, nanti bisa diingatkan juga, kayaknya ini waktunya lebih, siapa tahu mau keluar ada kegiatan gitu, perlu diingatkan. Oke, mungkin kita akan membutuhkan kayak beberapa kali sesi konseling, jadi nggak cukup sekali ini aja. Jadi nanti setelah ini bisa ketemu, nanti kita janjian lagi ya sesi berikutnya. Nah, kira-kira dari sesi pertama ini apa yang diharapkan sama kamu untuk permasalahan yang sedang kamu hadapi? Permasalahan dihadapi Iya, kira-kira apa yang lagi hektik, yang lagi benar-benar urgent gitu, kayaknya aku harus mencapai ini, aku udah kayak gini, harus kayak gitu. Menurutku kayak kegiatan-kegiatan yang sekarang aku lagi coba, kayak kepanitiaan, volunteer, sama ikut lomba-lomba dekat. Ya, berarti banyak banget ya kegiatannya, ada volunteer, ada kepanitiaan, ada UKM gitu ya. Luar biasa. Ini berarti masih semester berapa? Semester 2. Oh, semester 2. Baiklah. Nah, setelah ini, nah dari tadi kan udah bilang mau sedang ada dalam kegiatan UKM, kepanitiaan, juga volunteer. Nah, itu apa yang menjadi permasalahan dari kegiatan yang kamu ikuti? Permasalahannya kalau tiba-tiba di satu waktu itu langsung ada jadwal yang tantangan. Terus kalau ketemu orang yang gak bisa diajak buat kerjasama, tiba-tiba yang kehilangan lari dari tanggung jawabnya. Nah, berarti sering ya nemuin orang-orang kayak gitu di dalam volunteer, di dalam organisasi yang kamu ikuti ya. Nah, kira-kira apa dampaknya sama dirimu ketika kamu menemukan orang-orang kayak gitu? Dampaknya Untuk diri sendiri, kayak aku jadi dampak negatif yang mengganggu gitu. orang-orang kayak gitu menurutku ngeselin. Satu. Gak apa-apa, kita sharing aja. 2, mengganggu isi pikiran juga. Iya, betul banget sih. 3, kenapa harus begitu dianya, gitu deh. Iya. Ada 3 hal ini ya, mengganggu pikiran. Berarti ini bisa menimbulkan stres juga berarti. Bisa dibilang gitu. Oke. Nah, karena ketiga hal ini yang mengganggu pikiranmu, berarti ini bisa menyebabkan stres. Berarti sambil kuliah juga mikirin ini, mikirin itu, akhirnya menumpuk ya gitu.
Nah, lewat sesi konseling kita hari ini, kira-kira apa harapannya untuk permasalahan yang kamu hadapi saat ini? Misalnya kayak, aku harap dari sesi konseling ini nantinya aku gak stres lagi, atau kayak gimana, itu mungkin kamu bisa sharing apa yang kamu harapkan dari konseling hari ini. Jadi dari sesi konseling hari ini aku berharap kayak semua yang aku pengen omongin itu, yang bikin jengkel, stres segala macam di kegiatan-kegiatan itu langsung kayak plong, lepas. Yes. Berarti selama ini belum bisa mengungkapkan itu ya? Ya, Oke, jadi harapannya kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuanmu ya di konseling ini. Oke, kita butuh kerjasama yang baik. Kalau misalnya mau sharing apa-apa, kita bisa dengan saling terbuka, nggak usah takut karena di sini kita kayak teman ngobrol aja, jadi aman-aman. Oke, nah di sini ada yang namanya exception question. Nah, kita akan mencari momen di mana kamu tidak mengalami masalah tersebut. Misalnya, coba bayangkan kamu lagi nggak ada ikut volunteer atau mungkin lagi libur dari semua hal itu. Kira-kira apa yang akan kamu rasakan ketika kamu nggak diganggu pikiran-pikiran itu? yang aku rasakan pastinya tenang, kan nggak ada kegiatan apa-apa. Tenang, bisa banyak me time, bisa bebas dari kegiatan-kegiatan, terus fokus sama kuliah. Berarti ketenangan ya yang didapatkannya ketika nggak masuk di dalam kegiatan-kegiatan itu, ketika berhenti dari semua aktivitas itu, dan ketika pikiranmu tidak diganggu sama pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang mengganggu itu ya. Oke, nah di sini kita bisa mengidentifikasi kira-kira kenapa kalau misalnya itu nggak terjadi itu malah membuat tenang. Kalau itu nggak terjadi bikin tenang. Kenapa menurutmu hal itu berbeda? Misalnya ya, lagi libur tadi berarti nggak ada kegiatan UKM, terus lagi nggak libur ada kegiatan UKM. Apa yang membuat ketenangan ini berbeda saat ada UKM atau saat nggak ada? Menurutku ketenangannya itu dari di sisi waktunya. Karena kalau ada UKM, waktu kita sedikit buat fokus ke diri sendiri. Sedangkan kalau nggak ada kegiatan yang lainnya, kita bisa fokus ke diri sendiri, apa yang kita mau. Luar biasa ya. Tapi kamu di sini aku salut karena bisa membedakan apa yang menjadi perbedaan dari kondisi kedua ini. Nah, di sini ada yang namanya scaling question. Tahu scaling question itu? Enggak. Nah, itu adalah kayak pertanyaan di skala gitu. Jadi nanti aku akan menanyakan dari skala 1 sampai 10 ini skalanya berapa ya. Nah, yang pertama itu aku mau tanya seberapa besar kegiatan-kegiatan yang kamu ikuti ini mengganggu perkuliahanmu dari 1 sampai 10? 6. Berarti bisa dibilang mengganggu tapi tidak terlalu yang parah gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau misalnya ditanya seberapa besar kegiatan ini juga mengganggu me time-mu? 7. Kenapa bisa 7? 7 ini bisa dibilang angka yang cukup besar ya? Apakah ada alasan tertentu yang membuat kamu memilih angka 7 ini? Karena saking banyaknya itu, tiba-tiba ada mendadak disuruh ini, disuruh itu, sedangkan yang sebelumnya belum selesai. Gitu. Berarti kegiatannya itu terlalu mepet-mepet sampai kita nggak punya waktu untuk diri sendiri. Sebelumnya berarti sebelum misalnya ikut kegiatan ini, waktu untuk me time-nya itu berarti seberapa banyak atau seberapa besar? 10. Wow, keren. Tapi tiba-tiba masuk jadinya terkuras ya. Kayak gitu. Oke, baiklah. Dan kira-kira kalau misalnya ya ada kemungkinannya itu di angka berapa kalau misalnya kamu lebih bisa mengatur waktumu, atau mungkin kegiatanmu bisa lebih
bisa lebih fleksibel, itu kira-kira sampai di angka berapa? Jadi kamu kan dari 6 dan 7. Kira-kira kalau misalnya kamu enjoy, terus dari organisasinya juga bagus, itu kira-kira tingkatnya itu jadinya di angka berapa? 9. Wow, dua-duanya di angka 9 ya? Ya, Oke, luar biasa ya. Berarti ada harapan untuk kamu bisa menikmati kegiatanmu, dan juga ada harapan kegiatanmu itu bisa kerjasama dengan baik. ya. Baiklah. Nah, tahu miracle question atau pernah dengar miracle question? Nggak pernah dengar apa itu. Oke, miracle question itu seperti namanya, ajaiban. Jadi ini kita berbicara seolah-olah terjadi keajaiban di dalam hidupmu. Nah, bayangin ya, ini kan lagi masa UTS ya. Bayangin kamu bangun itu, terus selain UTS juga dengar-dengar kamu kemarin cerita itu lagi ada UKM camp itu ya. Ya, udah. Ya, udah debat. Nah, itu katanya lagi aktif banget ya hari ini, minggu-minggu ini ya. Ya, Nah, sudah kebayang ada UTS, terus ada kegiatan itu, tiba-tiba misalnya ada keajaiban, kamu bangun pagi ya, besok pagi semua itu udah hilang, udah beres, kamu udah selesai UTS, terus juga udah itu udah selesai dan semua hasilnya memuaskan. Kira-kira apa yang akan berbeda di dalam hidupmu? Apa yang akan terjadi dalam hidupmu ketika hal itu terjadi? kalau hal itu terjadi, aku merasa kayak wow, akhirnya itu akhirnya semuanya sudah hilang, sudah selesai. Jadi itu Berarti ada harapan untuk semua itu juga sebenarnya bisa segera selesai ya. ya. Oke, baiklah. Kalau aku kasih satu lagi deh, misalnya ada keajaiban, misalnya apa ya, posisimu kalau boleh tahu sekarang itu di apa namanya, UKM itu sebagai anggota atau apa? Anggota. Nah, misal ada keajaiban kamu tiba-tiba dijadikan menjadi ketua, jadi tinggal mengkoordinir saja, nggak perlu terjun langsung, itu gimana? Apa yang akan berbeda di dalam hidupmu? Dari ketua terus langsung Stres. Lebih stres ya? Ya. Lebih stres. Baiklah, berarti ini berkebalikan dari yang pertama tadi ya. Kalau yang ini jadi lebih stres, kalau yang tadi itu bisa lebih bahagia. Oke, berarti kamu sudah bisa memikirkan kira-kira bagaimana yang akan kualami ketika aku menghadapi situasi A, situasi B. Baiklah, nah kita akan menemukan solusi kecil gimana caranya tadi kita bisa menikmati kegiatan-kegiatan itu di tengah kesibukan dan aktivitas perkuliahan ya. Nah, satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini kan bisa membuat perubahan. Kayak satu langkah aja itu udah ada movementnya, udah ada perubahannya. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu usahakan untuk melakukan atau mewujudkan perubahan itu? Satu langkahnya menunjukkan usahanya mungkin dalam bentuk apa kira-kira? Kalau sebelumnya aku nggak pernah mencoba hal baru di masa lalu, jadi aku harus coba hal baru itu di masa sekarang atau yang akan datang. Contohnya di udu ya gitu ya. Apa yang mungkin kamu ngerasa belum maksimal dan kamu perlu memaksimalkan ini dengan cara A misalnya? Ada nggak? Ada. Apa tuh? Kalau kita lagi berdebat, terus membangun argumen atau sanggahan, itu kan belum maksimal. Dari itu kita harus maksimalin sanggahannya itu buat tim lawannya nggak bisa menjawab argumen kita lagi. Berarti sekarang itu lagi ada persiapan gitu ya buat perlombaan debat ya. Nah, berarti di sini kamu udah punya strategi untuk gimana cara menghadapi perlombaan nanti gitu ya kira-kira. Oke, berarti perlombaan ini apakah bisa dibilang salah satu menjadi
eh, faktor yang membuat kamu juga stres dan agak terganggu beberapa waktu terakhir ini? Iya, sedikit. Iya, oke. Baiklah, tapi gak apa-apa, kamu sudah tahu strateginya untuk mengatasi itu ya. Oke, nah kita tadi udah bahas tentang bagaimana masalahmu, tadi bilangnya tadi tentang stres dan pikiran yang terganggu karena berbagai kegiatan yang sangat padat, volunteer, UKM, dan segala hal lainnya, terus juga perkuliahan ya. Dan kita juga sudah bahas tentang bagaimana kita memikirkan, mengeksplor bagaimana keberhasilan masa lalu. Misal kayak gini, sekarang kayak gini. Terus kita juga sudah bisa melihat skala. Kamu sudah bisa menentukan skala ketika tadi diberikan pertanyaan, kamu sudah bisa menentukan skala 1 sampai 10, kamu pilih 6, 7, dan kalau diberi kesempatan untuk meningkatkannya, kamu bilang tadi semua di angka 9, dianggap biasa. Kemudian tadi kita juga udah coba kayak langkah kecil yang mau dilakukan. Tadi katanya udah tahu gimana caranya untuk menyanggah ketika berdebat di acara UKM nanti ya, di acara debat nanti ya, perlombaan gitu. Nah, apa yang kamu rasakan, apa kamu merasakan ada perubahan setelah sesi ini, setelah kita mungkin diskusinya nggak panjang kayak tadi, tapi apakah kamu merasakan aku berubah sudut pandang, atau aku tahu aku harus begini, itu kira-kira kamu ada yang dapat tadi setelah sesi ini? Ada. Kalau boleh tahu apa itu? Pasti bagian skala. Aku baru tahu ternyata, oh betul ya, jadi dari ukuran skala itu bisa nentuin kayak, oh iya aku begini, aku begitu, aku harus begini. Berarti dengan pertanyaan skala ini kamu jadinya bisa mengukur dirimu sendiri, mengevaluasi diri sendiri, dan bisa mempersiapkan untuk kedepannya Ya. Oke, terus kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Tadi kan kita cuma bahas tentang strateginya ya, dan gimana caranya ini hal yang kamu permasalahkan itu bisa berubah, bisa teratasi. Nah, kira-kira gimana atau apa yang harus kamu lakukan agar ini tetap bisa berlangsung gitu, ini terrealisasikan? Aku harus konsisten. Konsistennya itu di bagian rencanaku. bagian rencana, berarti kamu sudah buat rencana berarti, atau akan membuat rencana? Akan membuat rencana. Akan membuat rencana dan akan konsisten di rencana yang kamu buat. Oke, nah aku harap rencana yang akan kamu buat nanti bisa diterapkan langsung. Jadi kita nggak cuma sekedar tulis, tapi kita berusaha kecil. Gak apa-apa sekedar usaha kecil, kayak mungkin tadi bilang kayak belajar untuk gimana caranya menyanggah atau apapun itu, mengatur waktu dan keuangan dalam volunteer dan juga UKM. Nah, ini sesinya memang singkat untuk sesi pertama ini, tapi untuk sesi berikutnya nanti kita bisa bahas tentang apa yang udah kamu lakukan, perubahan apa yang sudah kamu rasakan, dan kira-kira apa strategi yang harus kita lakukan lagi ketika masalahmu itu belum teratasi sebelumnya. Nah, terima kasih ya Nara udah mau berbagi cerita, udah mau share tentang bagaimana permasalahanmu, dan udah mau terbuka bagaimana kamu menilai tentang kegiatan itu, dan tentang gangguan-gangguan atau apa ya tadi bilangnya, pikiran yang mengganggu itu kan, mengukur dengan skala dan menjawab pertanyaan-pertanyaan miracle. Terima kasih, itu udah menjadi salah satu langkah yang kecil yang sangat berpengaruh untuk sesi. Oke, jadi kita mungkin bisa nanti janjian ya untuk sesi kedua itu kapan. Nanti kamu bisa hubungi aku kapan aja, atau mungkin bisa langsung datang ke sini juga. Nah, berakhir sudah sesi konseling kita pada hari ini. Harapannya apa yang udah
bahas hari ini, apa yang udah kita sharingkan hari ini itu bisa bermanfaat dan kamu bisa segera terapkan ya di dalam kehidupanmu sehari-hari. Oke, itu saja ya. Sebelumnya tadi kita udah berdua ya. Oke, terima kasih ya Naya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Oke, terima kasih Kak Jess. Sama-sama. Nggak ngerti, yang penting ada aja deh. Ih, tapi lama.